Shalom saudara sekalian, kembali lagi bersama saya, Pendeta Magiolin Carolina Tuasuun dari Gereja Kristen Pasundan. Kiranya saudara sekalian masih setia dalam mengikuti Gebada hingga saat ini. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasal 50 sampai 53. Pasal 50 berisi tentang pesan pemulihan. Jikalau Yehuda bertobat, maka umat Yehuda mendapat pengampunan dari Tuhan. Pasal ini juga menyampaikan nubuat tentang Yesus Kristus yang akan menderita. Pasal 51 menceritakan tentang persiapan orang Yehuda untuk kembali ke tanahnya dan meninggalkan Babel. Selain itu, pasal ini juga berisi tentang kata-kata penghiburan bagi umat Yehuda dan Yerusalem. Makna dari kata-kata penghiburan kepada Sion itu mengajak kita agar hanya memandang kepada Tuhan. Lalu ada juga nubuat tentang kembalinya Yehuda ke Sion, dan kemudian mereka hidup dengan penuh sukacita. Pasal 52 menyampaikan agar kita tetap terjaga untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Disampaikan juga bahwa firman Tuhan harus disebarkan ke seluruh dunia. Perkataan itu tertulis dalam Yesaya pasal 52 ayat ke-7. Pasal ini juga menekankan tentang pemulihan umat Allah. Umat yang awalnya kotor, najis, dan berdosa, Tuhan pulihkan dengan memberi mereka pakaian kehormatan, sehingga menjadi kudus baginya. Kita masuk ke pasal 53. Pada bagian akhir pasal 52, sudah disinggung tentang Kristus yang akan menderita. Dengan demikian, pasal 53 ini juga berisi tentang nubuatan penderitaan Kristus. Hal ini digambarkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di tengah umat Yehuda. Sahabat Gebada, sungguh mengejutkan melihat betapa realistisnya nubuatan tentang Kristus yang sudah dinubuatkan 750 sampai 800 tahun sebelum Yesus hadir di dunia ini. Khususnya, cerita tentang penghinaan terhadap Kristus yang mengambil tubuh manusia dan merendahkan dirinya, mati di kayu salib. Kemudian Allah meninggikannya kembali demi penyelamatan manusia dari dosa. Seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 53 ayat ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Singkatnya, pasal 53 ini berfokus pada nubuatan penderitaan yang dialami oleh Yesus, dan itu terjadi dalam zaman Perjanjian Baru. Sekarang, mari kita membaca Yesaya pasal 50 sampai 53 bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya
Oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan? Atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya, dengan hardikku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis, karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu
yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantarannya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau,
yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya, apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu-birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulut-mu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tangan-Ku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umat-Ku. Terjagalah, terjagalah, bangunlah, hai Yerusalem. Hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya, tidak ada yang membimbing dia. Dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya, tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang. Siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlentang kelesuan di semua ujung jalan, seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik Allahmu. Sebab itu, dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umat-Nya. Sesungguhnya, aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu. Bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan.
Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi.
Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak.